Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Ya, pada hari ini tanggal 9 Juni 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas 6 saham ya. Yang pertama ada BHIT, kedua ada GPSO, ketiga ada MDKA, keempat ada SIKO, kelima ada Akra, yang terakhir ada Elsa. Ya, sebelum saham pertama nih, gimana Bapak Ibu hari ini? Merasa ada yang sedikit aneh gak? Pagi kok harga IHSG kita hijau tinggi, ya kan? Hijau nggak tinggi lah ya, tapi hijau. Terus habis itu tapi kok saham-sahamnya yang lain turun-turun, ya merah-merah semua, ya kan? Terus akhirnya di penutupan merah tipis ya, 0,15% ya merahnya ya. Pernah dejavu, ngerasa dejavu nggak ya? Ya kalau Bapak Ibu ingat ya, mungkin karena sekarang ada saham kita yang teknologi itu yang big caps ya, mereka hijau-hijau dikit, ya kan? Itu juga udah bisa berpengaruh kepada IHSG kita gitu, ya kan? Jadi ya gitulah, jeleknya sekarang IHSG kita itu jadi semacam nggak bisa mencerminkan kondisi pasar terlalu ini ya, terlalu mirip gitu. Kalau dulu kan IHSG hijau ya rata-rata harga kita hijau semua gitu. Tapi udah beberapa kali kejadian IHSG hijau, tapi kok sahamnya merah semua gitu ya. Ya jadi mungkin perkara karena ada yang market cap-nya terlalu besar gitu ya. Ya, lanjut saja Bapak Ibu ya ke saham pertama ya. Ini tadi saya baru selesai kegiatan terus baca komen, ada yang butuh BHIT ya. Jadi ya saya bahas lagi sedikit ya. BHIT ya. Hari ini ditutup di harga 68 ya, dengan perubahan harga positif 794. Ya, tapi candlenya merah ya, berarti memang sempat ditarik ke atas ya, bukan, tapi dia sempat mungkin di bawah sini gitu. Nah, kalau secara volume bagus ya, 3 hari berturut-turut bagus, besar maksudnya ya, bagusnya itu besar gitu ya. Terus volumenya nih mengecil ya, asing mungkin udah mulai jualan nih ya. Di sini kaset jualan ya, kaset jualan. Bandar hari ini belum kelihatan gitu, tapi kemarin diakumulasi besar ya, makanya hari ini tinggi. Nah kalau dilihat sih hari ini yang beli nih TP, EP, EJ, kalau warnanya gini ya mungkin ada lokal juga ya. Nah ini termasuk akumulasi, jadi harusnya di sini besar nanti bandar lokalnya kalau udah muncul gitu ya. Nah dia di sini break ya, 72 ini ya, 72 ke break ini, nanti mungkin 74 resisten kecil lagi. Nah jadi besok harus confirm dia berada di atas 72 ya. Jadi kalau masalah masalah gap sih kayaknya nggak ada ya, karena dia tutupan di sini itu sudah tutup rambut ya kan. Terus dia sempat tembus 72-nya cuma ketahan di 68 gitu. Nah biar bagus dia harus berhasil naik ke 72 ini gitu ya. Cuma apakah bisa langsung naik ya kita belum tahu. Yang jelas kalau secara grafik channel penan ini ya ke sini ke 83 gitu targetnya ya, 80 83 pas di resistennya ya, antara resisten sini atau yang sini ya, 83 atau yang 80 gitu. Intinya ke arah sana, mudah-mudahan BT karena udah mulai diakumulasi nih ya, udah mulai akumulasi, udah besar gitu, dan volumenya udah selalu besar ya. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya nih Bapak Ibu, ini kan 68 dekat support ya. Nah yang saya takutkan tuh besok false breakout balik lagi ke 62 gitu. Jadi buat Bapak Ibu jangan FOMO ya, jangan ngejar harga di harga support 67 ini. Kenapa? Karena kalau misalnya ini guyuran, ya jadinya breakdown, gagal breakout ya. Jadi mungkin akan bermain di sini. Nah kalau memang dilihat secara histori ya, di 67 ini kalau dari atas ke bawah tuh gampang, tapi kalau dari bawah ke atas yang susah ya. Jadi maksudnya saat menjadi resisten itu yang susah, tapi kalau jadi support dia gampang banget dijebol ya. Jadi jangan FOMO, tunggu aja di 62 ya, area 62 ini untuk area buy BHIT ya. Target bisa ke 83. Yang punya barang ya pasang trailing stop kalau nggak mau terlalu rugi gitu ya, karena ini target roundingnya ya, target roundingnya ini ya udah tercapai ya, udah tercapai
bisa kemarin, bisa hari ini lah, intinya udah tercapai gitu, udah lewat kan gitu. Nah jadi roundingan ini ya sebenarnya udah ketutup gitu. Nah tinggal pattern ininya, pola channelnya yang ini ya, segitiganya ini gitu. Nah jadi seperti itu untuk BIT ya, sabar jangan FOMO. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi reversal gitu ya. Jadi dia udah konsol lama di bawah nih dari 2021 ya. Udah konsol di bawah, saatnya dia kembali uptrend gitu. Ya pelan-pelan aja. Lalu saham kedua ada GPSO. Ya GPSO hari ini tutup di harga 112 dengan perubahan harga positif 6,67%. Ya kalau dilihat volumenya hari ini luar biasa besar. Ya luar biasa besar. Nah, tapi asing yang nggak ada pergerakan. Nah ini mungkin bandar lokalnya tanggal 9 belum ada ya. Tanggal 9 belum kebaca. Seperti itu ya. Nah untuk dari bandar detektor sih di sini dibilang small distribusi. Ya berarti mungkin nah ini kalau dilihat memang si BQXC ini jualan ya. Nah BQXC ini nggak tahu retail kayaknya sih kalau XC ya. Nah ini dia jualan udah sampai atas, jualan makanya langsung drop lagi gitu, ketarik lagi. Tapi yang nampung ada GR, ada XL, PD gitu. Nah ini satu sisi dia ada pola cup and handle. Oke, pola cup and handle. Jadi ini polanya saya ngambil dari body aja ya, dari body. Terus habis itu handle-nya di sini gitu. Nah tapi kalau misalnya mau ngambil dari rambut ya ini sebenarnya juga bisa gitu ya. Kalau dari rambut oke, ini kan dari rambut, terus ini nih ya. Kalau secara yang besar ya, secara besar dia gagal break ya, makanya ketarik dan ketahan di lehernya, di necknya. Oke. Nah kalau yang kecil ya, yang kecil bodinya ini dia udah hit. Oke. Nah jadi dilihat besok dia ini, kalau misalnya yang besar patokannya ya kita harus lihat dia bisa break ini enggak, handle-nya ini. Nah bisa break handle-nya, bisa lari ke sini 160 ya, nih pas support resistannya juga gitu. Oke, GPSO seperti itu ya, nih ya kan 160. Mana 160 nih, 160 yang ini ya, seperti itu untuk GPSO. Jadi mungkin masih ke bawah lagi, ada potensi ke bawah ya, karena ini small distribusi, jadi mungkin dia akan anggapannya gagal breakout nih di 107 nih, gagal breakout, udah breakdown lagi ya, tunggu di bawah aja ya. Tapi kalau misalnya besok terbang ya buy on weakness atau buy on breakout bisa. Jadi breakout di sini bisa, terus besok misalnya udah break terus besoknya melemah ya beli di 107 gitu, buy on weakness-nya gitu ya. Jadi ada dua untuk GPSO. Lanjut saham ketiga ada MDKA. MDKA hari ini tutup di harga 5150 dan perubahan harga positif 0,49. Nah MDKA ini doji ya, doji dengan volume kecil ya, asing jualan tipis ya, cuma ininya belum kebaca. Nah kalau dilihat dari bandar detektornya dia small akumulasi gitu. Nah ini yang akumulasi ada si AZ, Beki ya, LG gitu. Nah yang jualan si OD. Nah kalau dilihat ini intinya dia udah keluar channel gitu ya, keluar channelnya bagus. Kemarin saya bilang ada potensi double top ya, entah double topnya mungkin di sini atau nggak terkonfirm gitu ya, nggak masalah juga, namanya kan kita cuma sedikit berandai-andai gitu ya. Jadi ini dia nggak tahu ya, ini roundingannya tapi rounding ke atas bukan rounding ke bawah gitu ya. Saat dia kesini dia turun. Nah jadi mungkin dan ini di pertengahan jalan ya, bentukan doji di pertengahan jalan, jadi harus dilihat besok ya. Kalau dia berhasil breakout ya mungkin bermain di area atas ya, di atas 15150. Tapi kalau memang breakout ya jelas ya sudah pasti bermain di area 5000-an gitu. Nah untuk MDK sendiri nih ya, kalau di area sini ya, area sini berdasarkan views ya, nah ini harusnya kalau dia hit ke 5000 itu pantulannya kencang
Oke, pantulannya kencang. Nah, ini dia kalau saya lihat sih memang gagal breakout di 5320 ini. Ya, 5320, 5360-an lah ya, area-area situ. Nah, dia gagal breakout nih. Nah, jadi sebenarnya kalau target sih saya 6.800 ya. Itu juga dari apa namanya, dikonfirm dari Stockbit juga. Nah, eh sabar dulu deh kalau mau masuk MDKA, sabar. Tapi yang kalau udah punya barang, trailing stop ya. Kalau udah kayak gini trailing stop ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kemarin di sini ya naik kan, terus koreksi trailing stop misalnya 5%. Ini kan belum ke hit. Ini 3%. Ya, 3% ya. Besoknya terbang lagi. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu pasang trailing stop lagi, misalnya 5%. Nah, ini naik kan. Nah, besoknya pasang trailing stop 5%. Ya, ini juga mungkin ke hit gitu. Ya, mungkin ke hit. Ya udah. Ya kan ternyata besoknya turun lagi gitu. Ya jadi pasang trailing stop yang udah punya barang, kalau udah di bawah kayak gini udah rally, pasang trailing stop aja daripada rugi waktu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu masih percaya, oh dia koreksi aja, rounding nanti terbang lagi, ya nggak masalah, nggak usah trailing stop. Intinya kalau udah seperti ini gitu kan, kalau nggak trailing stop kan sayang ya. Lu drop lagi pada belinya di sini gitu. Ya, belinya di sini udah cuma 30% lah, balik modal. Ya kan, karena tadi percaya sahamnya akan naik. Ya, tapi di sini panik dia, aduh BEP malah rugi lagi kan ya. Ah, jual aja lah gitu, daripada drop lagi makin jauh lah terbang besoknya. Nah, itulah yang membuat psikologis kita terganggu, jadi malas trading. Apaan sih ini, sama jelas gitu. Ya, jadi itu yang kadang membuat psikologi kita males, ya udah. Jadi males lagi belajar gitu. Ya, lanjut ya. Saham keempat ada Siko. Siko ditutup di harga 151 dan perubahan harga positif 12,69%. Ya, dengan volume lumayan. Ya, lumayan. Sebelum kecil-kecil banget, asing masuk tipis, lokalnya belum tahu. Yang jelas di sini secara bandar detektor Siko adalah big akumulasi, sedang di big akumulasi sama YP. Ya, YP lah paling gede 1,2 B ya, miliar gitu. Yang jualan tipis-tipis dikumpulin sama YP sekalian diangkat kayaknya ya. Nah, kalau dilihat ya, ini Siko kalau posisinya seperti ini udah bagus ya, bisa beneran breakout di 144 ini. Kenapa? Karena di sini saat dia nggak kuat, ini volumenya lebih besar ya, itu satu. Yang kedua, koreksinya tipis. Saat dia koreksi, volumenya tipis. Nah, sekarang breakout volumenya besar. Ya, jadi kalau kita lihat 3 hari ini aja dulu, dari 7 Juni ya, Siko. Dari 7 Juni ya. Ya ini YP yang nunggangin YP gitu. Yang nahan YP di average 146 ya, sekarang udah cuan tipis. Kalau dia akumulasi dari sini ya. Kalau kita lihat dari sinilah ya, dari 26 April. Dari 26 April nih kita bisa lihat siapa yang sisa buangan lah barang ya. Ya masih YP ya, masih YP. Harga 150 cuan tipis banget. Oke. Nah, kalau ini sih saya rasa kayaknya institusi ya 1,4 B, yang lainnya sangat kecil-kecil, dan ini langsung diikutin sama XC Bandar Retail gitu. Broker retail ya, Bandar Retail, broker retail. Nah, yang jualan si Ipot ini kayaknya institusi juga lumayan besar ya. Dia yang guyur kayaknya gitu. Ya, jadi seperti itulah untuk Siko ya. Jadi kita lihat dia masih berpotensi naik target ke 180 dulu, seperti itu. Ya, kalau di secara target rounding sih, target rounding itu dia di naik ya, naik terus ke sini, terus dia ini 23% ya, ke sini 171 ya, 171 targetnya dia. Seperti itu untuk Siko ya. Selanjut saham kelima ada Akra ya. Akra ditutup di harga 1170 ya, dengan perubahan harga plus 5,88%. Oke, ya ini Akra, ini view saya ya. Dia cup and handle breakout ya kan. Ya,
tinggal tunggu targetnya 1240. Jadi kalau tadi ada yang TP juga ada yang ngikutin Akra, ada TP nggak masalah ya, beda berapa persen ya, yang jelas intinya cuan ya, beda 2% aja. Oke, jadi bisa yang udah ngambil cuan ya selamat, yang belum ya udah gitu, sabar. Nah yang jelas ini breakout dilihat yang volume sangat bagus ya, volume bagus, asingnya keluar, lokalnya masuk ya cuek ya, lokalnya masuknya gede gitu ya, yang dorong lokal asing mungkin jualan. Nanti tinggal dilihat asingnya masuk lagi apa enggak. Ini karena kalau dilihat barangnya asing masih banyak barangnya asing masih banyak gitu ya, yang banyak dari sini nih yang gendong asing ya kan, sama lokal, jadi cepat naiknya. Nah ini barang asing masih ada, jadi ya tenang aja, mungkin masih akan diborong lagi. Nah yang penting sabar. Ini kalau kita trader ini aja nih, titik support resisten ini yang jadi kunci ya, beli di support, jual di resisten gitu ya. Jangan kayak tadi beli FOMO di sini, keguyur dikit bingung panik ya, karena ngejar harga itu. Nah ini aja satu hari dia udah bisa naik berapa persen, aslinya 9% ya, cuma karena drop ya 5,8% gitu ya. Jadi jangan FOMO. Nah kalau Akra sih ya, ini arah masih ke atas ya, arah masih ke 1400-an ya, dengan ini target besarnya. Oke, tahun ini mudah-mudahan 1400 ke hit, seperti itu ya untuk Akra. Jadi ya udah, yang ngikutin selamat udah cuan ya, yang ngikutin cuan, gak ada kata nggak cuan gitu ya. Udah 28%, 22%, seperti itu untuk Akra ya. Lanjut saham terakhir ada Elsa. Elsa ditutup di 328 dengan perubahan harga minus 1,2% ya. Ini dia kena 340 ya, kena 340 nih, kejedot terus ya udah, sabar ya. Kalau dilihat sih volumenya masih kecil ya, belum ada dobrakan. Asing akum kecil-kecil banget ya, lokal juga akum tapi kecil-kecil. Ini mungkin duanya sabar, ini belum, barangnya belum cukup ya kan, belum puas dapat barang sekian ya, nunggu barang dia. Retail yang jualan nih, jualan ditampung-tampungin aja gitu ya kan, makanya break gak tembus-tembus gitu. Nah untuk Elsa sendiri kalau dari target ini ya bisa ke sini ya, 425 cup and handle-nya ini ke 425 gitu ya. Yang penting sabar, potensi cuan masih lebar. Nah titik entry tinggal sabar cari titik entry ini, coba ya paling bisa nih 310 ya, 310 ini udah kuat lah ya, 310 ini udah kuat. Kalau nanti drop sampai situ bisa tambah muatan ya. Yang punya dari bawah ya, yang udah sempat beli ya sabar aja ya, trailing stop. Nah ini sebenarnya saya yang takut itu Elsa ini dropnya potensinya lumayan besar nih, ada dua gap ya, gap di 298 ini ya, sama gap di sini ya 282, pas di supportnya juga gitu ya. Jadi potensi Elsa kita lihat dulu lah, nanti dia mau lari kemana ya, bisa aja ditinggal gitu, bisa nanti nutupnya tahun depan gitu, karena ada isu apa, turun-turun nutup sendirinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih gap nggak usah ditutup dulu lah. Ini ada gap juga nggak, ini tutupan di low-nya 314, high-nya 314, nggak ada ya, ini udah nggak ada gap. Nah tinggalin aja gapnya nih gitu ya, dua ini. Jadi harus hati-hati ya, jangan FOMO. Memang minyak dan gas lah ya, lagi terbang kan. Nah ini si Pegas aja yang hari ini ketinggalan ya, karena habis dividen gitu ya. Baik Bapak Ibu, seperti itu video kali ini ya. Semoga membantu video-video dari saya, dan mohon bantuannya untuk di subscribe, like, dan komen ya, untuk mengembangkan channel ini ya. Baik Bapak Ibu, saya tutup. Terima kasih. Salam sehat selalu.